Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Oke, malam minggu ini kita sambung saja dengan cerita Jalan Dendam. Pada episode sebelumnya, pertempuran hebat masih berlangsung. Musuh telah berkurang satu persatu, menyisakan Mbah Sirna dan Gundalawereng yang saat ini memiliki jalan masing-masing. Bagaimana kelanjutannya? Baiklah, teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Di medan pertempuran, Candrasa nyaris kehilangan akal menghadapi Butawanara. Energi yang digunakan untuk menyerang monyet itu malah menjadi senjata makan tuan. Energi itu ternyata membuat gada Butawanara semakin besar kekuatannya. Di tengah kebingungan itulah, Candrasa merasa ada yang menepuk pundaknya. Saat ia menoleh, Tali Geni telah berdiri di sana. "Kau bantulah Condromowo. Aku akan membayar utang pada monyet ini. Tapi kek, jangan khawatir, aku sudah mengambil kembali tandukku." Setelah mengucapkan itu, Tali Geni langsung berubah menjadi naga api. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh kobaran api. Tanduknya terletak di antara hidung dan mata seperti cula badak. "Hati-hati kek, monyet itu memiliki ilmu pancasona dan gadanya bisa menyerap energi," Candrasa mengingatkan. "Aku tahu, Sa. Karena itulah aku tadi kehabisan energi." Butawanara tidak menyangka jika Tali Geni akan kembali melawannya. Besarnya api yang menyelimuti tubuh Tali Geni membuatnya lebih berhati-hati. "Dari mana kau mencuri kekuatan itu, ular tua? Kulihat nyala lilinmu menjadi semakin besar." "Dengan lilin ini, aku akan membakar hangus tubuhmu, monyet pemetik kelapa." Butawanara langsung mengayunkan gadanya. Serangan itu bisa dengan mudah dihindari oleh Tali Geni. Bahkan sambil menghindar, ia sempat melayangkan serangan balasan dengan ekornya. Tubuh Butawanara terdorong mundur saat terhantam sabetan ekor itu. Dua pengawal Butawanara semakin terdesak ketika Candrasa datang membantu Condromowo. Meski luka-luka luar mereka cepat sembuh, tapi tidak dengan luka dalam. Ilmu pancasona mereka tidak seperti Butawanara yang sudah mencapai tataran puncak. Dihantam berulang kali dengan bola energi, kedua monyet itu akhirnya harus menyerah saat 4 lari sinar putih kebiruan yang keluar dari mata Candrasa dan Condromowo menghanguskan dada mereka. "Kau temanilah Mi Andra, aku akan mengawal Tali Geni." Condromowo langsung melesat pergi. Candrasa sendiri mengawasi pertarungan Tali Geni dan Butawanara sambil berusaha mengumpulkan kembali energinya. "Aku akan berusaha memotong lengan monyet ini, Sa. Saat berhasil, tolong jaga agar lengan itu tidak bisa kembali lagi ke tubuhnya." Suara bisikan Tali Geni terdengar di telinganya. "Baik, kek, serahkan urusan itu padaku." Candrasa tahu apa yang akan dilakukan Tali Geni sangatlah berbahaya. Dibutuhkan kekuatan dan pengorbanan yang besar dalam sebuah benturan kekuatan secara langsung. Sambil menunggu saat itu tiba, dikerahkannya semua cadangan energinya. Tali Geni mencari kesempatan untuk bisa melakukan niatnya. Ketika Butawanara mengayunkan gada, Tali Geni memutuskan untuk mengambil resiko. Ia tidak menghindari serangan itu. Tubuhnya justru bergerak maju dengan cepat. Saat gada Butawanara menghantam punggungnya, Tali Geni telah berhasil melilit tubuh Butawanara. Dengan cepat, digigitnya lengan monyet yang sedang memegang gada. Candrasa tahu waktunya telah tiba.
Saat lengan itu akhirnya terpotong, ia langsung menyambar dan membawanya menjauh. Digigitnya kuat-kuat lengan yang terus meronta itu. Besarnya kekuatan yang ada di lengan Butawanara bahkan sampai memaksa Candrasa untuk tidak hanya menggigit, tapi juga melilitnya. Butawanara sendiri berusaha melepaskan diri dari lilitan tali geni, tapi semakin banyak bergerak, lilitan itu justru semakin erat. Cakar tali geni yang mencengkeram tangan dan kakinya semakin mempersulit gerakannya. "Lepaskan aku, ular busuk. Ayo kita bertarung secara jantan." "Bagus, mari kita adu pancasonamu dengan tandukku." Tali geni dengan cepat menancapkan tanduknya di dada Butawanara. Monyet raksasa itu bergulingan di tanah. Lengan yang dijaga Candrasa juga bereaksi. Geliatnya semakin menggila. Tapi akhirnya kekuatan tali geni berhasil menundukkan Butawanara. Pelan-pelan tubuh Butawanara yang dibelitnya terbakar. "Cepat, telan lengan itu, Sa, sebelum menjadi abu," teriak tali geni. Tanpa pikir panjang, Candrasa menelan lengan yang memegang gada itu. Candrasa merasa perutnya menjadi panas. Energi Butawanara yang besar membuat tubuhnya harus berjuang lebih keras untuk mencernanya. Setelah semua energi itu bisa terserap, ia memuntahkan kembali gada milik Butawanara. "Biar aku yang menyimpan gadanya, Sa. Terlalu berbahaya jika benda itu sampai jatuh ke tangan lawan." "Terserah kakek saja. Aku tidak berminat dengan gada itu." "Ayo kita ke Mi'an, Sa. Aku ingin melihat keadaannya." Medan pertempuran berangsur sepi. Para jin monyet alas Ngawi sudah menghilang setelah Butawanara mati. Monyet-monyet yang masih berada di sana adalah anak buah Wanara Gimbal. Jumlah mereka juga tidak banyak. Sebagian besar justru berkumpul di sekitar rajanya, Wanara Gimbal. Gundalawereng sendiri juga sudah menghilang. Namun bukan berarti perang sudah selesai. Moza masih terus beradu tenaga melawan energi Wanara Gimbal. Keduanya seolah berada di dunia lain dan tidak peduli lagi pada keadaan sekitar. Mi'an dan yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Menghentikan adu tenaga Moza dan Wanara Gimbal dengan paksa akan membuat energi mereka berbalik menghantam pemiliknya masing-masing. Dari tempat persembunyiannya, Mbah Sirna mengamati kejadian itu. Jenglot yang bertugas mengawal Gandalawereng telah dipanggilnya kembali untuk berjaga-jaga. Dalam hati, ia bertanya-tanya, mengapa Gundalawereng belum menyerang juga. Tapi setelah berpikir, Mbah Sirna memutuskan untuk mengikuti jejak Harto. Apapun hasil pertarungan nanti, dia sudah tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melawan pemenangnya. "Sosromolo, ayo kita kembali ke hotel. Semoga saja Mi'an yang menang. Jadi 3 orang yang kutawan itu masih ada nilainya." Namun saat berbalik, raut wajah Mbah Sirna berubah tegang. Kilik dan ketiga saudaranya telah berdiri dengan posisi siap tempur. "Ketiga tawananmu sudah kubebaskan, Mbah. Mereka bahkan telah berhasil membunuh Harto di bawah sana." "Keparat, mengapa kalian mencampuri urusanku? Siapa yang menyuruhmu? Bukankah Felix sudah mati?" "Tidak ada yang menyuruh. Kami hanya ingin membalas dendam pada orang-orang yang selama ini menyiksa dan memperbudak teman-teman kami. Orang-orang sepertimu, Mbah." "Sosromolo, bunuh mereka." 2 jenglot itu pun bergerak. Tapi ketika Kilik dan ketiga saudaranya bersiap untuk menyerang, 4 bayangan mendahului mereka. "Biar Mbah Sirna menjadi bagian kami, Tuan Kilik. Keluarga kami juga ingin membayar hutang budi," seru seorang laki-laki bersenjata pedang bergerigi di sela pertarungannya dengan salah satu jenglot. Jenglot yang lain berhadapan dengan perempuan bersenjata tombak pendek bermata 2. Sementara Mbah Sirna bertarung melawan sepasang pemuda yang menggenggam pedang berwarna hitam dan putih. "Siapa nama Tuan? Nanti akan kami sampaikan pada Mi'an," tanya Kilik. "Katakan saja Naga dan Wira datang berkunjung, Paman," jawab sepasang pemuda yang sedang bertarung dengan Mbah Sirna. "Kalau begitu, kami pergi dulu.
Berhati-hatilah, kami mencium aroma racun dari tubuh kedua jenglot itu. Keempat orang yang datang ternyata adalah Nagawira, Nagawisa, dan kedua anaknya. Setelah membereskan urusan di pengungsian di Laut Timur, mereka segera menyusul Mi'an ke lereng Lawu. Naga dan Wira yang berangkat lebih dulu memberi gambaran tentang siapa dan kemampuan lawan mereka. Keduanya bahkan sempat melihat tali geni mengambil kembali kekuatannya di Bayam Duri. Soal Sosromolo juga telah mereka ketahui. Nagawira dan Nagawisa adalah dua kepala prajurit Pulau Ular. Meski tidak sekuat Gundala Wereng, sisik mereka adalah perisai yang kuat. Karena itulah Nagawira dan Nagawisa berani bertempur jarak dekat dengan Sosromolo. Namun ternyata kekuatan kedua jenglot itu tetap tidak bisa dianggap remeh. Meski belum bisa menembus sisik pelindung yang saat itu berubah menjadi pakaian, kuku mereka mampu membuat goresan di sana. Beberapa kali serangan di tempat yang sama akan mengoyak baju tersebut. Nagawira meminta Nagawisa dan kedua anaknya untuk mundur. Kita harus cepatnya menyelesaikan mereka, Nyimas. Terlalu lama melawan jenglot-jenglot itu dalam pertarungan jarak dekat bisa membahayakan nyawa kita. Tapi kelemahan mereka ada di ketiak, Kang Mas. Tanpa serangan langsung, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Titik terlemah dari Sosromolo bukan di situ, Nyimas. Sirna, maksud Kang Mas? Benar, Nyimas. Tanpa pengendali, kedua jenglot itu tidak lebih dari sebuah patung. Aku akan menghadapi keduanya, Nyimas, sementara kau harus cepatnya menghabisi Sirna. Tapi Kang Mas, percayalah padaku, Nyimas. Aku yakin kau mampu menundukkan Sirna sebelum jenglot-jenglot itu bisa melukaiku. Baiklah Kang Mas. Lalu Naga dan Wira bagaimana? Sementara suruh mereka mengawasi. Jika terpaksa, minta mereka untuk membantumu. Usai mengatakan itu, Nagawira langsung menyerang dua jenglot Sirna. Pedangnya bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Nagawisa sendiri baru menyerang Mbah Sirna setelah berbicara pada Naga dan Wira. Sama seperti Nagawira, jurus-jurus yang digunakan Nagawisa juga lebih ganas. Pertarungan itu berlangsung sengit. Mbah Sirna yang tidak ingin kehilangan nyawanya juga melawan tidak kalah buasnya. Ilmu Batara Karang membuat tubuhnya sekeras batu. Tapi lawannya adalah Nagawisa. Meski energinya telah berkurang banyak akibat dipenjara di gua ujian, kekuatannya masih cukup besar. Pelan tapi pasti, ujung tombaknya mulai meneteskan darah. Nagawira juga bertarung mati-matian. Sebenarnya, ia juga tidak yakin mampu melawan dua jenglot sekaligus. Energinya sudah terkuras banyak untuk melawan pengikut setia Raja Ular yang berusaha membebaskannya. Nagawira benar-benar berharap Nagawisa bisa segera membunuh Sirna sebelum kuku para jenglot menembus perisainya. Salah satu jenglot meloncat mundur. Nagawira yang mengira jenglot itu akan membantu Mbah Sirna berusaha mengejar. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Rambut jenglot yang ditinggalkannya tiba-tiba memanjang dan membelit lehernya. Rambut itu terus memanjang dan akhirnya melilit seluruh tubuh Nagawira hingga ia tidak lagi bisa bergerak. Naga dan Wira tentu saja tidak tinggal diam. Keduanya langsung bergerak dan menyerang kedua jenglot itu dengan membabi buta. Tapi kekuatan Naga dan Wira masih jauh dari cukup untuk melawan Sosromolo. Pedang mereka seolah memukul tembok besi. Tampaknya keluargamu akan berakhir malam ini, ular betina, ejek Mbah Sirna. Tidak, jika kau mati lebih dulu. Kau pikir kalau aku mati mereka akan berhenti bergerak? Kau salah. Kedua jenglot itu baru akan berhenti setelah menyelesaikan tugasnya. Dan tugas yang kuberikan adalah membunuh Kilik. Kalian itu cuma bonus. Keparat kau Sirna, akan kucabik-cabik tubuhmu sebagai ganti kematian keluargaku. Serangan Nagawisa semakin menggila. Kekhawatiran akan nasib Nagawira dan kedua anaknya membuat ia lupa pada keselamatannya sendiri. Hal itu dimanfaatkan oleh Sirna. Saat pertahanan Nagawisa terbuka, ia berhasil menyarangkan kepalanya yang dipenuhi dengan cincin bermata batu sarira ke tubuh Nagawisa.
Perempuan itu pun terdorong mundur dan terjatuh sambil memuntahkan darah. Mbah Sirna mengambil tombak Nagawisa yang terjatuh dan berjalan mendekati pemiliknya. Di duniaku tidak ada yang lebih memalukan selain orang yang terbunuh dengan senjatanya sendiri. Entah di duniamu. Nagawisa hanya bisa menatap pasrah ketika Mbah Sirna mengangkat tombaknya ke atas. Pandangannya lalu dialihkan pada Nagawira dan kedua anaknya yang sedang bertarung. Ia ingin menikmati saat-saat terakhirnya dengan melihat kegagahan keluarganya. Ayo kita bertaruh Sirna, pedangku atau tombak itu yang akan lebih cepat membunuh. Mbah Sirna diam tak bergerak. Tanpa diketahuinya, Condromowo dalam wujud manusia kucing telah berada di belakangnya. Sebilah pedang sabet yang menempel di lehernya menunjukkan Condromowo tidak main-main dengan ucapannya. Nagawisa tersenyum ketika Nagawira dan kedua anaknya datang menghampiri. Ia tidak khawatir lagi dengan nasib keluarganya. Ia yakin Candrasa dan Taligeni pasti mampu mengalahkan kedua jenglot Mbah Sirna. Mbah Sirna bisa merasakan hawa panas yang memancar keluar dari pedang Condromowo. Kehadirannya bersama Candrasa dan Taligeni yang sekarang sedang bertarung dengan Sosromolo adalah sebuah bencana. Perintahkan kedua jenglot itu untuk berhenti bertarung, Sirna. Kau tahu kemampuan Candrasa dan Taligeni. Cepat atau lambat mereka akan membunuhnya. Jadi untuk apa membuang-buang tenaga? Mbah Sirna tidak punya pilihan. Selain pedang Condromowo, di depannya Nagawira dan kedua anaknya berdiri dengan senjata terhunus. Mata mereka menyala penuh amarah. Sementara dua jenglotnya juga belum terlihat mampu mendesak Candrasa dan Taligeni. Di saat ia akan memerintahkan Sosro untuk menyerang, tiba-tiba terdengar suara ledakan. Condromowo, Candrasa dan semua yang ada di sana tentu terkejut. Kesempatan itu digunakan Mbah Sirna untuk melarikan diri. Dengan cepat tubuhnya menghilang di kegelapan hutan. Dua jenglotnya menyusul kemudian. Condromowo, Candrasa, Taligeni dan keluarga Nagawira yang lebih khawatir pada suara ledakan memilih untuk kembali ke tempat Mi'an berada. Sesampainya di sana, mereka disambut dengan pemandangan yang mengerikan. Sebuah lubang besar menganga di lokasi pertarungan Moza dan Wanara Gimbal. Tubuh monyet itu sendiri telah menghilang, sementara Mi'an dan Moza tergeletak di tanah. Asap terlihat masih mengepul dari tubuh keduanya. Ripka dan Lis lebih beruntung. Meski tergeletak, tubuh mereka tidak berasap. Tampaknya mereka hanya mengalami luka dalam ringan akibat terkena sengatan energi nyasar. Gundala Wereng yang menyerang. Ia menembakkan bola energinya ke tengah pertarungan Moza dan Wanara Gimbal. Mi'an yang berusaha menghadang justru terlempar ke tengah energi tersebut. Cerita Nduk yang baru saja datang. Tubuhnya yang berada di dekat Moza membuatnya terlempar agak jauh dari lokasi. Ini gawat. Tubuh Mi'an dihajar oleh tiga kekuatan yang berbeda. Mudah-mudahan Tuhan memanjangkan umurnya, bisik Taligeni. Duk, Nagawisa, kalian periksalah Moza, Lis dan Ripka. Kami akan melihat keadaan Mi'an. Taligeni bergegas menyusul Condromowo, Nagawira dan Candrasa yang telah bergerak lebih dulu. Melihat wajah Candrasa dan Condromowo yang murung, jantung Taligeni berdebar semakin cepat. Kekhawatirannya ternyata menjadi kenyataan. Benturan energi Moza, Wanara Gimbal dan Gundala Wereng tidak mampu ditahan oleh kekuatannya. Darah yang keluar dari seluruh lubang tubuh adalah tanda jika seluruh organ dalam Mi'an telah terluka. Mengapa kalian tidak membantunya? Salurkan energi kalian. Sia-sia Taligeni. Seluruh aliran energinya kacau. Sisa dari benturan itu menyebabkan sebagian energi Moza, Wanara Gimbal dan Gundala Wereng terjebak di tubuhnya. Ketiga energi itu ditambah energi Mi'an sendiri kini sedang bertarung satu sama lain untuk saling menguasai. Condromowo menjawab pertanyaan Taligeni. Bukankah mustika itu ada padamu, Ndra? Mengapa kau tidak menggunakan? Atau jangan-jangan kau ingin memilikinya?
Jangan berkata seperti itu, kek. Condromawa tidak mungkin sepicik itu, seru Candrasa yang merasa ucapan Tali Geni sudah keterlaluan. Tidak apa-apa, Sa. Aku memahami kecurigaan Tali Geni. Condromawa lalu mengeluarkan mustika Wijaya Kusuma dan meletakkannya di tanah. Ini mustikanya. Tapi sebelum menggunakan benda itu pada Mian, aku ingin mengingatkan jika mustika itu adalah milik Moza. Dia pasti rela jika kita gunakan mustika itu untuk menyelamatkan Mian, ucap Tali Geni. Aku yakin itu. Tapi bagaimana jika Moza juga membutuhkannya? Apa yang akan kita katakan pada Mian ketika ia terbangun nanti dan tahu jika ia diselamatkan oleh kematian Moza? Tali Geni terdiam. Kata-kata Condromawa benar-benar membuatnya terjebak dalam dilema. Kata-katamu benar, Dra. Jika kejadiannya memang seperti itu, bisa-bisa yang dilakukan Mian adalah menyesali diri seumur hidupnya. Cinta itu memang selalu membingungkan. Sekarang, biar Mian di sini dijaga oleh Candrasa dan Nagawira. Kita lihat saja kondisi Moza. Baru setelah itu, kita tentukan untuk siapa mustika Wijaya Kusuma. Usul yang bagus, Dra. Tali Geni dan Condromawa segera menuju tempat Moza terbaring. Nagawisa hanya menggelengkan kepala saat Tali Geni menatapnya. Meski tidak separah Mian, luka-luka Moza juga mengkhawatirkan. Apa yang harus kita lakukan, Dra? Tanya Tali Geni. Mustika itu milik Moza, jawab Condromawa. Baiklah, aku setuju. Condromawa lalu mengeluarkan kantong macan dari kotak. Kemudian disobeknya kantong itu. Sebuah benda berkilauan yang ada di dalamnya segera dimasukkan ke mulut Moza. Semua menjauh saat tubuh Moza tiba-tiba saja diselimuti cahaya. Kilik yang datang bersama dua adiknya turun di samping Candrasa. Tubuh ketiganya terluka di banyak tempat. Tidak lama kemudian, Jatayu dan Musang Api juga ikut muncul juga. Kondisi mereka juga tidak jauh berbeda dengan Kilik. Ular itu memang hebat. Kami kesulitan untuk menangkapnya, bisik Kilik. Apalagi Maina juga ada di tangannya. Musang Api ikut berbicara. Di mana adikmu yang lain, Tuan Kilik? Bukankah kalian tadi berempat? Ular itu menelan salah satu adikku, Tuan Nagawira. Tampaknya aku harus lebih lama tinggal di tempat ini untuk menagih hutang itu pada Gundala Warang. Candrasa hanya terdiam. Melihat tubuh Moza yang diselimuti cahaya, ia tahu mustika Wijaya Kusuma telah digunakan. Itu artinya Mianlah yang harus bernasib sial. Tanpa sadar, air matanya pun menetes. Aku pasti akan mencarimu, Warang. Jika bukan kau yang mati, maka akulah yang pasti mati. Andai saja kayu Garuda itu masih ada, aku mungkin bisa sedikit membantu, bisik Nagawira. Lalu di mana kayu itu, Paman? Sudah habis kubagikan pada saudara-saudara kita di Pulau Ular bersama seluruh cadangan energi yang tersimpan di dalamnya, Sa, jawab Nagawira. Seharusnya kau yang pantas menjadi raja di sana, Paman. Nagawalang dan Nagawaling sudah memintaku, tapi aku dan Nagawisa masih belum berani. Menjadi pemimpin itu berat, Sa. Satu saja rakyatmu menderita, itu adalah tanggung jawabmu. Kalau kau menjadi raja, aku bersedia mengabdi padamu, Paman. Tentu saja selama kau tetap di jalan yang benar. Pagi datang. Lereng Lawu yang tadinya gelap perlahan mulai terang. Di antara kabut, samar-samar terlihat bayangan manusia mendekat tempat itu. Lis tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah mereka. Dalam pekatnya kesedihan yang menyelimuti tempat itu, kemunculan Timur, Alit dan Johan mampu memberi secercah kebahagiaan. Mereka lalu memindahkan tubuh Mian dan Moza ke pondok. Setelah itu, semuanya berkumpul untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan Mian dan Maina. Kemurungan terlihat jelas di wajah Tali Geni, Candrasa, Condromawa, Timur dan semua yang ada di tempat itu. Benarkah selain dengan mustika itu
tidak ada cara lain untuk menyelamatkan Mian? Tanya Timur. Jika saja Mian hanya terluka dalam, mungkin tidak akan serumit ini. Kita tinggal membantu energinya untuk mempercepat kesembuhannya. Tapi yang terjadi saat ini adalah di dalam tubuh Mian ada 4 energi berbeda yang saling bertarung. Bantuan energi yang kita berikan malah akan dianggap sebagai lawan. Terang Tali Geni. Rumit? Serumit apa yang selama ini terjadi di negeri ini kan Mas? Tanya Lis sambil menatap Timur. Benar Lis, di saat negeri ini luka parah akibat ulah para koruptor, kekuatan-kekuatan yang ada di dalamnya malah sibuk bertarung untuk merebut kekuasaan. Timur membenarkan pendapat Lis. Jika memang harus, aku akan pergi ke Himalaya untuk mencari lagi kayu Garuda Sanjevani, ucap Nagawira. Itu butuh perjuangan berat Nagawira. Kayu itu juga belum tentu bisa kau dapatkan. Nagawira menatap Tali Geni. Lalu apa aku harus diam saja paman, menghabiskan waktu hanya dengan melihat Mian pelan-pelan dijemput kematian? Aku yakin jika yang terbaring di kamar itu adalah aku, Mian juga akan melakukan hal yang sama paman. Jika itu memang sudah menjadi tekadmu, aku tidak bisa melarang Nagawira. Baiklah, kalau begitu aku permisi dulu. Nagawisa biar pergi bersamaku. Kedua bocah itu rasanya lebih baik di sini saja. Medan dan lawan yang ada di Himalaya masih terlalu berat untuk mereka lalui. Naga, Wira, untuk sementara kalian tinggal bersama paman dan kakek kalian di sini. Jangan merepotkan. Buat diri kalian berguna. Mengerti? Baik ayah, jawab Naga dan Wira. Nagawira dan Nagawisa kemudian meninggalkan lereng Lawu. Kilik dan keempat saudaranya juga pamit untuk mencari keberadaan Gundala Wereng. Ia berjanji akan kembali setelah bisa menemukan lokasi persembunyian ular tersebut. Menjelang senja, Moza tersadar dari pingsannya. Lis dan Ripka yang selalu berada di kamar segera mengabarkan hal itu pada yang lain. Timur, Johan, Alit, Chandrasa, Tali Geni dan Condromowo bergegas memasuki kamar untuk mencari tahu kondisi Moza dan menceritakan nasib Mian dan Maina. Gadis itu hanya bisa menangis setelah tahu bagaimana kondisi dua orang yang disayanginya itu. Mengapa kalian tidak berikan saja mustika itu pada Mian? Tenaganya jelas lebih dibutuhkan daripada tenagaku, tanyanya. Kau tahu siapa dan bagaimana Mian, Kanza? Dia bisa bertahan melewati luka fisik sebesar dan sepirih apapun, tapi tidak luka hati. Aku takut jika mustika itu diberikan kepadanya, ia justru akan menjadi gila karena merasa bersalah. Moza terdiam. Setelah itu, ia langsung turun dari ranjang dan menuju pondok Mian. Jatayu dan musang api yang berjaga di sana langsung berdiri ketika melihat kedatangannya. Sambil menangis, Moza menempelkan tangannya ke dada Mian yang kaku tidak bergerak seperti patung. Cahaya putih serupa dengan yang keluar dari mustika Wijaya Kusuma berpendar dari kedua tangannya. Tubuh Mian yang sejak semalam tidak bisa digerakkan oleh siapapun pelan-pelan melemas. Kedua tangan yang tadinya menggenggam terbuka, keris naga siluman akhirnya bisa diambil oleh Timur dari tangannya Mian. Setengah jam kemudian, tubuh Moza tiba-tiba terjatuh. Beruntung, Lis dan Ripka dengan sigap menangkapnya. Mereka kemudian membawa tubuh Moza ke depan. Tali Geni membuka baju Mian. Di kulit dada pemuda itu sekarang terlihat 3 tompel besar berwarna hitam, kehijauan, dan kemerahan. Masing-masing tompel itu dilingkari oleh garis putih tipis seperti panu. Hal yang terlihat mengerikan adalah ukuran dan bentuk ketiga tompel itu selalu berubah-ubah, seolah mereka adalah benda yang hidup. Yang berwarna hitam itu pasti energi milik Wanara Gimbal, merah milik Gundala Wereng, dan yang hijau adalah energi Moza, ucap Condromowo yang ikut melihat tubuh Mian. Benar, Dra. Lingkaran putih itu memang mungkin energi Wijaya Kusuma yang baru saja disalurkan Moza. Anak itu memagari ketiga kekuatan yang ada di tubuh Mian agar tidak saling bertarung. Padahal
Dia baru saja sembuh. Kekuatannya pasti belum kembali. Buktinya sekarang pingsan. Rasanya yang dilakukan Moza tidak jauh beda dengan kamu saat mencoba melawan Sirna dan Gundala Wereng sendirian, Lid. Bahkan mungkin perbuatanmu itu lebih tidak masuk akal dari Moza. Lah sudah jelas pasti akan kalah kok nekat. Sambil tertawa kecil, Timur mengingatkan Alit pada malam Lis diculik. Wajah Alit seketika itu juga terlihat aneh dan salah tingkah. Kita semua pasti akan melakukan hal yang sama, Lid. Jika saat itu Ege yang diserang, aku juga akan bertaruh nyawa untuk menyelamatkannya. Untuk sementara kondisi Mian sudah lebih baik. Sekarang waktunya merundingkan langkah yang harus kita lakukan. Bertahan di tempat ini jelas bukan pilihan. Gundala Wereng bisa sewaktu-waktu menyerang tempat ini. Belum lagi Mbah Sirna. Manusia licik itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Johan yang dari tadi diam tiba-tiba berbicara. Taligeni dan Condromowo menganggukkan kepala. Mereka sadar apa yang dikatakan Johan benar. Dengan kondisi seperti ini, mereka harus mencari tempat untuk berlindung. Andai Pulau Ular tidak diserang, aku akan bawa Mian ke sana, Kek. Aku juga berpikir demikian, Sa. Cuma sayangnya, mereka masih belum bisa merebut kembali pulau itu dari Bajul Sosro dan jin-jin pengikut Ambar yang ingin membalas dendam padamu dan Nagawira. Bagaimana dengan lembah Mayangkara, Taligeni? Bukankah tempat itu dilindungi oleh penghalang yang kuat? Tanya Condromowo. Ya Tuhan, kenapa aku bisa lupa dengan Mayangkara? Untung kau mengingatkan, Dra. Lembah Mayangkara mungkin adalah satu-satunya tempat yang aman untuk kita. Baiklah, kita mengungsi saja ke lembah Mayangkara. Mereka kemudian memberitahu Lis, Moza dan Ripka tentang rencana itu. Disepakati mereka semua akan pergi ke lembah Mayangkara jika kondisi Moza sudah membaik. Namun, rencana itu menjadi tertunda setelah keesokan paginya Moza justru menghilang. Baik teman-teman, sampai di sini dulu ya. Besok pas jam sahur kita lanjut lagi. Aktifkan notifikasinya biar tidak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Saya Tama pamit, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time.